dan karunia yang bersifat zahirah, yang nampak. Sedangkan di dalam surat Al-Insyirah Allah menyebutkan nikmat dan karunia yang Allah berikan bersifat batinah, yang tidak terlihat. Di antaranya firman Allah tabaraka wa ta'ala di ayat yang pertama, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami yang telah melapangkan dadamu wahai Rasul kami. Ayat yang mulia ini ma'asyiral muslimin menjadi intisari dari pelajaran kita. Pada pertemuan dan kesempatan yang berbahagia ini kita bersama salah satu risalah yang telah ditulis oleh salah seorang guru kita, Fadilatul Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Dan dari penjelasan beliau serta beberapa kutipan penjelasan dari beberapa referensi dan rujukan yang ada, kita beri judul pelajaran pada pertemuan ini dengan muara ketenangan jiwa. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu saudara saudari, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Ketenangan jiwa dan kelapangan dada merupakan anugerah dan karunia dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah telah firmankan di dalam surat Al-Insyirah ayat yang pertama yang telah kita bacakan tadi. Selain ia merupakan anugerah, nikmat dan karunia dari Allah Jalla wa'ala, maka ketenangan jiwa, kelapangan dada merupakan keperluan dan kebutuhan dari setiap kita. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah wa ghafaralah, beliau telah berkata, ketenangan jiwa, kelapangan dada menjadi faktor terbesar seorang hamba dapat meraih kebutuhan dan keperluannya, dan dengan nikmat ini pula dia dapat menyelesaikan semua problema dan permasalahan yang ada. Dari apa yang beliau katakan ma'asyiral muslimin, kita dapat melihat bahwa ini adalah kebutuhan kita, ini adalah keperluan kita. Kita ingin hati kita tenang, kita ingin dada kita menjadi lapang. Karena dengan nikmat ini akan banyak kemaslahatan yang dapat diraih dan dikumpulkan. Dan dengan nikmat ini pula akan banyak permasalahan dan kemusykilan dapat diselesaikan. Ma'asyiral muslimin, ketika Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan Nabi yang mulia Musa alaihi salam, Allah katakan kepada beliau dan kepada saudaranya Nabi Harun, idhaba ila fir'aun innahu tagha. Wahai Musa dan Harun, pergilah kalian berdua temui Fir'aun, lalu kemudian beri kepadanya peringatan, semoga dia mau menerima. Ketika mendapat perintah ini ma'asyiral muslimin, Nabi Musa alaihi salam paham apa yang dia perlukan. Beliau alaihi salam tidak meminta kepada Allah agar diberi kekayaan, agar berbicara di hadapan Fir'aun sebagai seorang yang punya harta, seorang yang kaya raya, sehingga beliau tidak direndahkan dan tidak dihinakan. Beliau tidak minta harta. Beliau alaihi salam ma'asyiral muslimin
tidak meminta kepada Allah agar diberi kekuatan atau kekuasaan, agar beliau berbicara di hadapan Fir'aun sebagai seorang raja dengan raja. Beliau tidak minta kekuasaan, beliau tidak minta kekuatan. Yang beliau alaihi salam minta ketenangan jiwa dan kelapangan dada. Tidakkah ma'asyiral muslimin hafal akan doa Nabi Musa alaihi salam yang tentunya tidak hanya sekedar kita hafal, akan tetapi juga hendaknya selalu kita amalkan. Doa yang mulia ini Allah abadikan di dalam Al-Quran di surat Thaha ayat 25 hingga ayat 26. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Nabi Musa alaihi salam minta kepada Allah, ya Allah, isyrah li sadri. Ya Allah, tenangkan jiwaku, lapangkan dadaku. Kenapa ma'asyiral muslimin? Kalau jiwa tenang, dada lapang, maka segala permasalahan yang ada itu bisa diselesaikan dengan baik, dengan pertimbangan, dengan pemikiran, jauh dari terburu-buru atau tergesa-gesa, sehingga bisa dilihat mana maslahatnya, mana madaratnya. Ini ketika berhadapan dengan sebuah permasalahan yang harus diselesaikan. Nabi Musa alaihi salam minta kepada Allah, beliau nanti akan menyampaikan dakwah kepada Fir'aun. Fir'aun ma'asyiral muslimin sebelumnya merupakan ayah angkat bagi Nabi Musa alaihi salam. Dan Nabi Musa alaihi salam sudah keluar meninggalkan Mesir karena Fir'aun mengeluarkan fatwa, mengeluarkan keputusan, siapa yang bisa menangkap Musa atau membunuhnya, maka akan diberikan kepadanya hadiah atau imbalan yang istimewa. Sekarang Allah perintahkan temui dia, dakwahi dia. Maka Nabi Musa alaihissalam minta, ya Allah, tenangkan jiwaku, lapangkan dadaku. Karena dengan ketenangan ini segala kesulitan dan kemuskilan akan dimudahkan oleh Allah untuk diselesaikan. Lalu kemudian Nabi Musa minta, wa yassir li amri. Kata para ulama, kalau dada sudah dilapangkan, jiwa sudah ditenangkan, maka kemudahan urusan akan didapatkan. Wa yassir li amri. Kita lanjutkan doanya. Nabi Musa minta lagi kepada Allah, wal uqda lisani yafqahu qawlan muslimin, dalam keadaan munsyarih sadar. Dada itu berbicara juga dalam keadaan tenang, akan jelas apa yang disampaikan, akan mudah dicerna apa yang disebutkan. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, ini kebutuhan kita. Bukan hanya nikmat dari Allah, tapi kebutuhan kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jadikan salah satu doa dan munajat kita kepada Allah adalah meminta ini. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah kita mengetahui ini nikmat Allah, ini adalah keperluan dan kebutuhan kita. Selanjutnya ada dua perkara utama yang perlu terlebih dahulu kita pahami. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, ketenangan jiwa dan kelapangan dada merupakan taufik dari Allah Jalla wa'ala. Ini nikmat, ini karunia. Tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa direkayasa. Seseorang tidak bisa berpura-pura. Akan terlihat ma'asyiral muslimin bahwa dia berada di dalam kegalauan dan kegelisahan. Ini taufik dari Allah. Maka
Dengan memahami ini adalah taufik dari Allah, ma'asyiral muslimin, kita perbanyak berdoa dan meminta anugerah dan karunia ini dari Allah Jalla wa'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan nikmat dan karunia ini, setelah berdoa, hendaknya kita melakukan langkah dan cara sesuai dengan yang Allah Jalla wa'ala telah gariskan. Jadi bukan menurut selera kita, bukan menurut maunya kita, tapi bagaimana Allah Azza wa Jalla telah menetapkan. Karena ini taufik dari Allah, mendapatkannya dengan cara yang Allah sudah tetapkan. Bukan dengan langkah dan cara yang kita buat sendiri ala kita, semau-maunya kita. Enggak. Kalaupun kita dapatkan kaum muslimin, kita dapat ketenangan yang hampa. Sesaat setelah itu kita akan berada dalam kegelisahan. Kita berada di dalam kegundahan. Allah sudah tetapkan. Ikuti apa yang Allah telah tetapkan. Ma'asyiral muslimin, sebagian manusia didapati mereka mencari ketenangan jiwa dan kelapangan dada dengan berbuat maksiat, berbuat dosa. Mereka pergi ke klub malam, diskotik, mereka pergi ke tempat-tempat mereka di sana bermaksiat, minum khamar, berjudi, bermain dengan wanita yang tidak dihalalkan baginya. Dia merasa bahwa dengan begitu dia dapat ketenangan. Naam, maksiat ada kelezatan, tetapi ketahuilah kaum muslimin, kelezatan maksiat hanya sesaat. Setelah itu yang akan kita rasakan adalah penyesalan dan kerugian. Sebaliknya, ketika kita beribadah, bertakarub kepada Allah, kita akan dapatkan ma'asyiral muslimin kepenatan dan kelelahan. Naam, tapi percayalah, kepenatan dan kelelahan ini akan hilang, akan berakhir. Yang tersisa adalah kebahagiaan. Mau pilih yang mana? Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, Rubba syahwatin, alangkah meruginya syahwat dalam sekejap, awrasat huznan tawila, menyebabkan kesedihan dan penyesalan sepanjang masa. Mau pilih yang mana? Ma'asyiral muslimin, tidak akan didapatkan ketenangan jiwa dan kelapangan dada dengan berbuat dosa. Tidak akan didapatkan ma'asyiral muslimin dengan menjauh dari Allah tabaraka wa ta'ala. La. Tidak akan didapatkan ma'asyiral muslimin dengan kita melakukan perlawanan dan pembangkangan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak. Ini didapatkan dengan ibadah dan taqarrub kepada Allah. Ini didapatkan dengan iqbal, datang menghadap Allah, inabah, kembali kepada Allah. Maka ma'asyiral muslimin, 2 poin utama. Yang pertama, ketenangan jiwa, anugerah dari Allah, taufik dari Allah. Perbanyaklah berdoa, meminta, memohon kepada Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, cari sesuai dengan apa yang Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya telah tetapkan. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita masuk kepada langkah dan cara agar kita mendapatkan ketenangan jiwa. Poin pakara dan jiwa yang akan tiap hamba. Yang pertama dan yang paling utama, Allah Azza wa Jalla wa ikhlasuddinilah, mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala dan mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. 2 poin. Yang pertama,
beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya, kemudian luruskan niat kita dalam melakukan ibadah untuk Allah. Ibadahnya billah, ya. Kemudian ibadah itu dilakukan lillah. Ini dua yang perlu diperiksa. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Mereka tidak diperintahkan melainkan untuk beribadah hanya kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, mukhlisina lahuddin. Niat dalam beribadah harus karena Allah, harus untuk Allah. Nah, kaum muslimin, bagaimana tidak mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah menjadi sumber ketenangan jiwa. Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat Al-An'am ayat 82 Allah telah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman. Ketika ayat ini turun, terasa berat bagi para sahabat. Ini berat. Bagaimana dia menjaga iman dan dia tidak berbuat kezaliman. Sehingga mereka bertanya kepada Nabi alaihi afdhalus salah wa atammus salam, ayyuna la yadlimu nafsah ya Rasulullah. Siapa di antara kita yang tidak menzalimi dirinya? Ini berat wahai Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan kalimat kezaliman di surat Al-An'am ayat 82. Ini penjelasannya ada di surat Luqman ayat 13. Kezaliman yang dimaksudkan adalah kesyirikan. Karena Allah mengatakan inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Jadi dia beriman, tidak dia campuri keimanannya, tidak dia kotori keimanannya dengan kesyirikan. Kalau dia jaga tauhidnya, maka kami berikan untuk mereka al-aman, keamanan, ketenangan, ketentraman. Kami berikan. Tunaikan hak Allah, Allah akan menunaikan hak kita. Jaga hak Allah tabaraka wa ta'ala, Allah pun akan menjaga apa yang menjadi hak kita. Kemudian ma'asyiral muslimin, di dalam surat An-Nur ayat 55, Allah tabaraka wa ta'ala juga menyebutkan hal yang sama. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang melakukan amal soleh. Apa yang Allah janjikan? La yastakhlifannahum fil ardh. Allah akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Kamastakhlafal ladzina min qablihim. Sebagaimana Allah telah berikan kepada orang-orang sebelum mereka. Ini janji yang pertama. Kemudian yang kedua kata Allah, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum. Allah tabaraka wa taala akan menjadikan mereka orang-orang yang teguh di atas agama yang telah Allah ridhoi buat mereka. Dua. Kemudian kata Allah, wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna. Allah akan gantikan ketakutan yang sebelum ini menyelimuti mereka dengan amna, keamanan, ketenangan, ketentraman. Tiga janji Allah Azza wa Jal. Kekuasaan,
kemudian keteguhan di atas agama, kemudian keamanan, ketentraman, ya, kebahagiaan. Namun apa syaratnya? Allah katakan, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka harus beribadah kepadaku dan mereka tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Ini dia tauhid, ma'asyiral muslimin. Kemudian faktor yang kedua. Adapun faktor yang kedua adalah merawat dan menjaga cahaya iman yang Allah telah nyalakan di dalam hati kita. Bersyukurlah ma'asyiral muslimin. Dari sekian banyak manusia, Allah tabaraka wa ta'ala memilih kita untuk Allah berikan nikmat dan karunia yang sangat istimewa ini. Nikmat iman. Allah tabaraka wa ta'ala berikan dunia kepada orang yang beriman dan yang tidak beriman. Semua dapat jatah dan bagian. Kenapa Allah lebihkan buat orang-orang yang tidak beriman? Itu jadi ujian untuk orang-orang yang beriman. Atasbirun, apakah kalian bersabar di atas keimanan kalian? Atau karena ingin kekayaan kalian jual keimanan kalian? Dan Allah jadikan itu sebagai azab bagi orang-orang yang tidak beriman. Kekayaan demi kekayaan terus bertambah padahal mereka tidak beriman, agar azab makin pedih dan berat buat mereka. Tetapi ma'asyiral muslimin, nikmat iman ini Allah tidak berikan kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Maka rawat dan jaga. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 22. Allah bertanya, mengajak kita untuk berpikir. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Apakah orang yang Allah bukakan hatinya, Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam, fahuwa ala nurim min rabbih, dan dia berada di atas cahaya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Perhatikan, nur min rabbih, cahaya dari Rabbnya. Kata para ulama, cahaya yang dimaksudkan adalah nurul iman, cahaya iman. Di atas Islam, kemudian Allah lengkapi hatinya dengan cahaya iman. Apakah sama orang yang seperti ini dengan siapa? Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Binasa dan celakalah orang yang hatinya telah keras, membatu, lalai dan jauh dia dari mengingat Allah tabaraka wa ta'ala. Ulaika fi dhalalim mubin. Mereka itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Kaum muslimin, lihat, Allah bertanya, kalian pikirkan samakah keadaan mereka? Yang satu Allah tenangkan dia untuk menerima Islam. Lalu Allah Azza wa Jalla berikan tambahan karunia berupa cahaya iman. Dia berzikir, dia beribadah, dia menghambakan diri kepada Allah. Apakah sama keadaan orang ini dengan orang yang hatinya keras, membatu, lalai, tak pernah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Tentu jawabannya tidak akan sama. Kaum muslimin, lihat lagi penjelasan Allah tabaraka wa ta'ala di ayat yang lain agar kita lebih mudah untuk memahami. Di dalam surat Al-An'am ayat 125, Allah Jalla wa Ala mengatakan, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Maka barang siapa Allah ingin memberi hidayah kepadanya, di antara tanda hidayah itu datang menyapa hamba, Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam.
Tidak ada ma'asyiral muslimin sedikit pun dalam hatinya kebencian terhadap Islam. Dia cinta, dia senang, dia bangga. Ana muslim. Dia bangga dengan agamanya. Bahkan di antara bentuk dia senang, dia bangga, dia ingin mempelajari dan mendalami Islam. Terus dia ingin pelajari, terus dia berusaha untuk mengamalkan. Allah ketika hendak beri hidayah, Allah lapangkan dada seorang hamba. Dia mudah menerima Islam. Ini orang yang berada di atas Islam dan mendapatkan cahaya iman. Kemudian lanjutkan, ma'asyiral muslimin. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Wa man yurid ayyudillah, maka barang siapa Allah hendak menyesatkan dia, Allah Jalla wa Ala hendak menyesatkan dia, yaj'al sadrahu dayyiqan haraja, Allah jadikan dadanya itu sempit. Dayyiq, sempit, ma'asyiral muslimin. Haraja, sesak. Lalu kata Allah, ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia itu sedang mendaki ke langit. Enggak ada ruang dalam hatinya untuk Islam. Wal'iyadzubillah. Tidak ada ma'asyiral muslimin dalam hatinya itu ya tempat di mana iman dapat menyala. Enggak, dia benci dengan Islam. Dia campakkan keimanannya. Dia lebih memilih untuk menentang, melawan, membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sesatkan dia. Ketika disampaikan kepadanya Islam, maka yang ada adalah kebencian, yang ada adalah penentangan dan penolakan. Ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan bahwa nikmat ini harus kita jaga. Bagaimana cara kita menjaga nikmat iman? Para ulama menyebutkan beberapa langkah dan cara. Yang pertama, tidak ada yang terbaik kaum muslimin melainkan adalah mempelajari ilmu agama. Hadir duduk di majelis ilmu. Iman akan mendapatkan apa yang dia perlukan, apa yang dia butuhkan. Ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, wasiat, nasihat dari orang-orang soleh sebelum kita, dari para sahabat, dari para tabi'in, atba'ut tabi'in dan para ulama rahimahumullah ajma'in. Ini akan memberikan kekuatan bagi iman. Yang kedua, kita jangan bersandar kepada usaha. Jangan merasa bahwa kita yang rajin ma'asyiral muslimin hadir ke majelis ilmu, kita yang sudah lama duduk di majelis ilmu, bahwa iman kita tak akan tergoyahkan. La. Jangan besar kepala. Ya, jangan bersandar kepada usaha. Yang kedua, berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah agar Allah terus kuatkan iman kita, agar Allah sembuhkan ma'asyiral muslimin hati kita, agar Allah azza wa jalla menggantikan ya iman yang baru buat kita. Ketika kita merasa bahwa kenapa saya kehilangan ghirah untuk belajar ilmu agama, kenapa saya tidak memiliki hamasah, semangat untuk beribadah kepada Allah. Ada apa yang terjadi pada hati saya? Bagaimana keadaan iman saya? Iman saya dalam keadaan sedang tidak baik-baik saja. Berdoa kepada Allah. Nabi SAW mengatakan, innal iman la yukhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqus saub. Iman yang ada dalam hati kalian itu akan menjadi usang sebagaimana usangnya baju yang menutup tubuh kalian. Berubah warnanya, mulai ma'asyiral muslimin tanggal satu persatu benangnya hilang keindahan. Iman juga demikian, apalagi kita hidup di zaman fitnah. Apa solusinya? Nabi SAW katakan, fas'alullah, kalian tuh berdoalah kepada Allah, an yujaddidal iman fi qulubikum, agar Allah terus perbaharui iman yang ada di dalam hati kalian. Jadi yang kedua, berdoa. Yang ketiga,
Berusaha ma'asyiral muslimin, iringi satu kebaikan yang telah kita lakukan dengan kebaikan berikutnya. Berpindahlah ya dalam hidup ini dari satu kebaikan kepada kebaikan berikutnya, dari satu ibadah ke ibadah berikutnya. Ingat, iman itu bertambah dan juga berkurang. Bertambahnya dengan ketaatan, berkurangnya dengan kemaksiatan. Maka lakukan amal kebaikan, jauhi dan tinggalkan kemaksiatan. Itu yang ketiga. Yang keempat, ma'asyiral muslimin, bertemanlah dengan orang-orang saleh. Sabarkan diri kita untuk berada di tengah orang-orang yang jujur dalam mencintai Allah tabaraka wa ta'ala, jujur dalam menaati Allah azza wa jalla. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Allah katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabarkan dirimu bersama orang-orang yang semangat dalam beribadah kepada Rabb-Nya baik di waktu pagi dan di waktu petang. Ini beberapa langkah dalam menjaga dan merawat cahaya iman. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, agar kita dapat ketenangan jiwa, agar kita dapat kelapangan dada, kita sebutkan poinnya dan syarahnya kita lanjutkan setelah azan solat isya dikumandangkan. Yang ketiga, tahsilul ilmi asy-syar'i, mempelajari ilmu agama. Siapa yang ingin ketenangan, hadirlah ke majelis ilmu. Siapa yang berada dalam kegundahan, duduklah di majelis ilmu. Allah tabaraka wa ta'ala menjanjikan ketenangan di majelis ilmu. Kata Nabi SAW, di antara 4 keutamaan, nazalat alaihimus sakinah, ketenangan itu akan Allah turunkan untuk orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على
الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudari, para hadirin, para musyahidin dan mustami'in, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Faktor yang ketiga yang telah kita sebutkan, ma'asyiral muslimin, dari pemaparan Syekh Abdul Razak hafizahullah, adalah mempelajari ilmu agama. Rasul yang mulia, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika menyebutkan keutamaan yang akan didapatkan ketika seseorang hadir dan duduk di majlis ilmu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 4 keutamaan. Ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum mereka duduk di dalam rumah Allah tabaraka wa taala, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, dan mereka mempelajari kitabullah itu sesama mereka, membacanya, memahami makna, isi dan kandungan yang terdapat di dalamnya, melainkan akan diberikan kepada mereka beberapa keutamaan berikut ini. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, Allah akan turunkan ketenangan kepada mereka. Wa ghasyiyat humur rahmah, mereka akan diliputi dengan rahmat, kasih sayang dari Allah Azza wa Jal. Kemudian setelah mereka diberikan ketenangan, dikelilingi oleh rahmat dari Allah Azza wa Jal, maka mereka, ma'asyiral muslimin, akan diberi pemuliaan dan penghormatan oleh para malaikat. Hafathumul malaikah, para malaikat membentangkan, mengepakkan sayapnya, menaungi para penuntut ilmu sebagai bentuk pemuliaan dan penghormatan kepada mereka. Kemudian yang keempat, wa dzakarallahu fi man indah, Allah jadikan orang-orang yang hadir di majelis ilmu orang-orang kebanggaan Allah tabaraka wa ta'ala di sisi penduduk langit yang ada di dekatnya. Perhatikan 4 keutamaan, dan yang berada di urutan pertama, ma'asyiral muslimin, adalah nazalat alaihimus sakinah. Mereka yang hadir di majelis ilmu
mereka akan dapatkan ketenangan, mereka akan dapatkan kedamaian, mereka akan mendapatkan kekhusyuan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, senantiasa kita di dalam mempelajari ilmu agama dan hadir ke majelis ilmu mengingat-ingat kemuliaan dan keutamaan ini, agar motivasi terjaga, semangat terus bertambah, dan kita menjadikan ini salah satu amalan yang mana Nabi SAW katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dan dia tempuh jalan itu untuk belajar ilmu agama, dia tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan ma'asyiral muslimin segala kenikmatan yang ada, dia tangguhkan dulu semua urusannya karena dia mau belajar ilmu agama. Maka Allah tabaraka wa ta'ala berikan pemulihan dan penghargaan dengan dimudahkan baginya jalan menuju ke surga Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, saudara-saudari jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun faktor yang keempat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan kelapangan dada, hendaklah kita kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan menghadap kepadanya dengan sebaik-baik keadaan. Artinya, kita kembali kepada Allah setelah keterjatuhan kita di dalam berbuat maksiat, dalam berbuat dosa. Segera hentikan dosa itu, segera tutup maksiat itu, kembalilah kepada Allah dengan meminta maaf dan ampunan darinya, Al-Ghaffar, zat yang maha pengampun. Melalui istighfar, melalui taubat, kembali kepada Allah. Jangan bertahan di atas dosa. Jangan, ma'asyiral muslimin, setelah keterjatuhan itu kita malah kemudian besar kepala. Lihat saya nih, ya, orang yang jago, berani melakukan dosa ini dan kemudian mempertontonkannya kepada manusia. Berhentilah, kembalilah kepada Allah. Tidak ada sebab daripada kegalauan, kegundahan, dan segala kejelekan dan keburukan yang terjadi di alam semesta ini melainkan karena maksiat dan dosa. Ma'asyiral muslimin, kembali kepada Allah. Kemudian menghadap Allah Azza wa Jalla dengan sebaik-baik keadaan. Maksudnya, ketika kita kembali menghadap Allah, rasakan, ma'asyiral muslimin, kenikmatan dan kelezatan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sama sekali ada rasa terbebani di dalam hati. Ibadah yang Allah perintahkan, yang Allah Azza wa Jalla wajibkan atas kita, itu untuk kebaikan kita. Ya. Adapun syaitan menakut-nakuti kita. Syaitan, ma'asyiral muslimin, memasukkan was-was ke dalam hati kita. Percayalah, Allah ketika memerintahkan, karena itu baik buat kita. Allah Azza wa Jalla ketika mengharamkan, itu karena akan mendatangkan madarat dan mara bahaya buat kita. Menghadap kepada Allah dengan menikmati saat-saat beribadah dan bertakarub kepada Allah. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, Al-inabatu ilallahi azza wa jal, seseorang kembali kepada Allah Azza wa Jal, wa mahabbatuhu bikullil qalbi, dan dia mencintai Allah dengan sepenuh hati. Dia mencintai ibadah yang dia persembahkan kepada Allah dengan sepenuh hati. Wal iqbal alaih, dan dia menghadap Allah dengan sepenuh hati. Wat tana'um bi'ibadatih,
dia rasakan ibadah yang dia lakukan adalah sebuah kenikmatan, sebuah kelezatan. Fala syai'a asyrah li sadril abdi min dzalika. Tidak ada lagi, kata beliau, ketenangan jiwa, kelapangan dada melebihi daripada ini. Kalau seseorang dalam beribadah merasakan kenikmatan, dalam bertakarub kepada Allah mendapatkan kelezatan, itulah dia ketenangan yang hakiki. Kaum muslimin, tidak ada waktu terindah dalam hidup kita kecuali ketika kita mampu untuk beribadah dan bertakarub kepada Allah. Ketika kita dapat sesuatu dari dunia, itu hanya sesaat. Dia akan menjadi kebahagiaan ketika kita gunakan di dalam ketaatan kepada Allah. Namun ketika kita gunakan untuk berbuat dosa, berbuat maksiat, maka percayalah dia menjadi sumber bencana dan petaka. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Kembali kepada Allah, ini di antara maknanya adalah setelah kita disibukkan dengan urusan dunia, mencari apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, maka hendaknya kita tidak berlama-lama. Ambil sebatas kebutuhan dan keperluan, bukan mengambil untuk menuruti kehendak dan kemauan. Kalau sudah dapat jatah dan bagian kita, itulah yang kita perlukan, itu yang kita butuhkan, kembalilah kepada Allah. Fokus dengan tujuan utama penciptaan kita. Ketika Allah menyebutkan dalam surat Asy-Syarah nikmat yang Allah berikan kepada hamba, alam nashrah laka sadrak, Allah juga menyebutkan langkah dan cara di dalam surat yang sama. Allah katakan fa idza faraghta fansab. Kalau engkau sudah selesai dari urusan duniawimu, maka fokuslah untuk mendapatkan kebahagiaan ukhrawimu. Salah Ustaz, kita bekerja, tak salah. Ya, bahkan niatkan dalam bekerja untuk mendapatkan rezeki dari Allah, untuk menjaga kehormatan diri kita daripada meminta-minta. Ya, niatkan ma'asyiral muslimin bahwa apa yang kita dapatkan itu menambahkan lagi kedekatan kita dengan Allah Azza wa Jalla, berpahala. Tapi ma'asyiral muslimin, yang terjadi kita terlalu serius, padahal dunia Allah sudah katakan hanyalah permainan. Namun ketika berhadapan dengan urusan akhirat, kita lebih banyak main-mainnya, kita lebih banyak bersahaja, kita lebih banyak menunda-nunda. Padahal akhirat itu khairu wa abqa, dia lebih baik dan lebih kekal. Nah, ini yang perlu kita rubah di dalam mindset kita, di dalam cara kita memandang apa yang seharusnya menjadi prioritas utama. Ma'asyiral muslimin, ada 3 tanda hati seseorang itu tenang, dada seseorang itu lapang. 3 tanda ini hendaknya kita jadikan sebagai bahan untuk mengintrospeksi diri. Yang mana satu nih yang ada? Adakah ketiga-tiganya? Atau baru ada satu? Atau alhamdulillah sudah ada 2, tinggal 1 lagi? 3 tanda disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, hati yang tenang, dada yang lapang, dia menjadikan prioritas utama adalah keselamatan akhirat. Jadi yang dia pertimbangkan bukan hanya dunia yang sesaat, lebih kepada bagaimana di akhirat nantinya. Saya ambil ini, saya memang dapat di dunia, tapi bagaimana di akhirat nanti? Dia selalu memperhatikan. Dia tidak mungkin menjual
kenikmatan akhirat hanya untuk dapat kenikmatan dunia yang sesaat. Enggak. Akhirat itu jadi prioritas utama. Yang kedua, dia akan mengambil dari dunia sebatas kebutuhan dan keperluan saja. At-tajafi andaril fana. Bukan berarti enggak sama sekali. Dia tetap mengambil. Tetapi setelah keperluan dan kebutuhannya terpenuhi, dia akan dia akan kembali fokus ke poin yang pertama. Bagaimana akhiratnya bisa selamat. Bagaimana di akhirat nanti dia bisa bahagia. Jadi waktunya bukan dunia. Tetapi dia dunia untuk sebatas kebutuhan dan keperluan dan menjadi wasilah untuk mendapatkan ridha Allah Azza wa Jal. Kemudian setelah itu dia fokus kepada kebahagiaan akhiratnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia akan berusaha menyiapkan sebaik-baik bekal untuk setelah kematian nantinya. Ini jiwa yang tenang. Ini dada yang lapang. Suatu ketika, ma'asyiral muslimin, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berada bersama Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kata Ibnu Umar, datang seorang laki-laki Ansor mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas?" Wahai Rasul Allah, mukmin manakah yang paling cerdas? Mukmin seperti apakah yang paling cerdas? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aktsaruhum lil mauti dzikra." Yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada. Dan yang paling baik, ya paling semangat, paling giat untuk menyiapkan sebaik-baik bekal setelah kematiannya. Ulaikal aqyas, itulah mukmin yang cerdas. Jadi ma'asyiral muslimin, akalnya sehat, hatinya selamat. Dia tahu bahwa ini yang menjadi prioritas utama. Kematian itu pasti. Apabila dia telah tiba, tidak dapat diulur. Tidak dapat diulur, ya ma'asyiral muslimin, dan tidak dapat dimajukan. Ya, tidak dapat dia ditunda, tidak dapat dimajukan. Sesuatu yang hak. Lalu kemudian Allah beri dia kehidupan dan kesehatan digunakan untuk menyiapkan perbekalan. Ini mukmin yang cerdas. Jadi ma'asyiral muslimin, ini yang Allah arahkan. Kemudian yang kelima, bagaimana hamba ingin dapat ketenangan jiwa, ingin dapat kelapangan dada. Syekh Hafizahullah katakan, dawamu dzikrillah azza wajal. Perbanyaklah berzikir kaum muslimin, mengingat Allah tabaraka wa taala, menyebut nama Allah azza wajal, memuliakan, mengagungkan Allah azza wajalla dengan lisan kita. Dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, ketika kita berjalan, ketika kita berada di atas kendaraan. Ini adalah amalan yang ringan namun mengantarkan kita untuk meraih besarnya pahala dan ganjaran. Perbanyak berzikir. Allah tabaraka wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Ahzab di ayat yang ke-41. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkur